Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 22 Ramadan 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2014. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Tazkiyatun Nufus. Sebelumnya ini ada 5 kitab untuk kuis untuk 5 pemenang. Kemarin kita telah membahas macam-macam nafsu dan juga muhasabatun nafas. Pertanyaannya, apa faedah yang didapatkan dari muhasabatun nafas? Kemarin disebutkan ada 2, dan itu ada di dalam kitab antum. Apa faedah yang didapatkan dari muhasabatun nafas? Introspeksi diri, mawas diri. Ya, jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Pada sore hari ini kita masuk pembahasan yang amat sangat penting, yaitu as-sabru, sabar. Sabar. Sabar adalah merupakan kuda pacu yang tidak pernah terpeleset. Sabar adalah merupakan pedang tajam yang tidak pernah salah sasaran. Sabar adalah merupakan tentara yang selalu menang dan tidak bisa dikalahkan. Sabar adalah benteng kokoh yang tidak bisa ditembus. Sabar dan kemenangan adalah saudara kandung. Kalau ingin menang harus sabar, sehingga ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi man sabara dhafir. Orang yang sabar pasti menang. Sabar dan kemenangan adalah saudara kandung. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak memuji orang-orang yang sabar, dan bahwasanya orang yang sabar itu ganjarannya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahkan menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, qala Ahmad rahmatullahi alaihi, dzakarahu Allah fi 90 mawdi'an min kitabih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sabar ini dalam 90 tempat di dalam kitabnya Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran di 90 tempat. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim rahmatullah alaih, beliau bersabda, was-sabru dhiya, sabar itu adalah sinar
yang membuktikan keimanan seseorang. Kemudian juga beliau bersabda, ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tiadalah seorang pun yang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kalau kita oleh Allah diberi sabar, maka berarti kita oleh Allah diberikan pemberian yang paling baik dan pemberian yang paling luas. Nanti kita akan bahas definisi sabar, karena banyak yang salah kaprah mendefinisikan sabar. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran dari iman kedudukannya adalah ibarat kedudukan kepala daripada jasad. Orang kalau jasad saja tidak ada kepalanya, bisa nggak hidup? Bisa nggak hidup? Jasad tanpa kepala nggak bisa. Demikian pula kesabaran itu kedudukannya seperti kepala daripada iman. Kemudian sahabat Ali setelah mengatakan ini, beliau mengatakan dengan suara lantang, ama innahu la imana liman la sabra lahu. Ketahuilah bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat sabar. Tidak mungkin ada iman kalau orang tidak sabar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kalau kita membahas kitab akidah, terutama al-asma was sifat, ma'iyatullah itu ada dua macam, al-ma'iyah al-ammah dan al-ma'iyah al-khassah. Kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Kalau secara umum adalah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Artinya Allah melihat kita, Allah tahu kita, Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Itu semuanya umum, semua manusia tanpa kecuali. Tapi ada lagi al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus. Nah, kayak ini contohnya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Allah membantu mereka, Allah menolong mereka, Allah memberikan kepada mereka jalan keluar dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apa yang mereka inginkan diberikan oleh Allah, apa yang mereka takutkan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kurang apa kalau sudah seperti ini? Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi sekali lagi kita perlu tahu definisi sabar. Jangan sampai salah dalam mendefinisikan sabar, karena banyak yang salah kaprah di masyarakat kita. Bahkan kalau seseorang ingin menjadi pemimpin dalam agama, maka di antara resepnya adalah sabar dan yakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yang mereka mendapat petunjuk dan memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Kenapa? Tatkala mereka sabar dan bahwasanya mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga para ulama mengatakan bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin.
dengan sabar dan yakin bisa didapatkan kepemimpinan dalam agama. Sabar. Nanti kita bahas apa itu sabar. Yakin Allah pasti memberikan pertolongan, jangan ragu. Kemudian juga bahwasanya sabar itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang sabar. Ini kata-kata dari Allah yang ditekankan oleh Allah dengan sumpah, dengan penekanan. Di dalam surat di dalam Al-Qur'an, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Dan jika kalian sabar, sesungguhnya dia itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu adalah yang terbaik kalau kita mau sabar. Oleh Allah ditekankan ya, walain sabartum lahuwa, itu penekanan-penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, taukid. Kemudian juga bahwasanya di dalam kehidupan ini selalu ada orang yang ganggu kita, membuat tipu daya dan yang lain-lainnya. Di antara cara menghadapinya adalah sabar dan takwa. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Dan jika kamu sabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakanmu tipu daya mereka sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita sabar, takwa, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Kemudian juga bahwasanya orang yang sukses adalah orang yang sabar dan takwa. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, tingkatkan kesabaran kalian, dan hendaklah kalian mengadakan murabatah, ribat, menjaga pos pertahanan, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian menang, sukses. Ribat. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, apa itu? Allah cinta kepada orang yang sabar. Subhanallah. Kalau sudah mendapatkan cinta Allah, berarti kita sudah mendapatkan segala-galanya. Di dalam surat Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar sehingga kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah 155 157 bahwa yang namanya hidup di dunia ini pasti ada ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ujian berbagai macam ujian. Problem ekonomi, problem rumah tangga, problem kesehatan, ya macam-macam problem. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan, kami adalah milik Allah. Kami milik Allah, terserah Allah. Allah mau berbuat apa saja terserah Allah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan nanti kami juga kembali kepada Allah. Mau tidak mau kembalinya kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah, mereka mendapatkan tiga. Yang tiga-tiganya semuanya luar biasa. Mereka itu mendapat salawat dari Allah, mendapat pujian-pujian dari Allah, dipuji oleh Allah di depan malaikat.
dan mereka juga mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk. Tiga-tiganya luar biasa, tiga-tiganya adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 bahwasanya ahli surga itu masuk surga karena apa? Karena sabar. Allah berfirman tentang ahli surga, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka, maka sesungguhnya mereka adalah al-faizun, para pemenang. Jadi kalau kita ingin menjadi para pemenang, ya ini sabar. Nggak bisa nggak sabar. Apa kata Sayyidina Ali? Ya, la imana liman la sabra lahu. Nggak ada iman kalau orang nggak sabar. Kalau tak ada iman, imannya kecil. Ya. Karena iman ini, sabar ini adalah sahabat setia orang mukmin. Nggak boleh pisah. Kemana kita berada, sabar harus kita ajak. Jangan ditinggal sabarnya. Karena sabar ini adalah merupakan tiang penyangga iman. Masjid ini kan ada tiangnya kan. Kalau tiangnya dirobohkan, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Masjidnya roboh. Demikian pula tiang penyangga iman itu adalah sabar. Kalau tiang penyangganya dihilangkan, nggak sabar, imannya juga roboh. Karena itu bukti orang iman atau tidak itu ketika kena musibah dalam berbagai macam hal. Kalau orang beriman kena musibah, dia tetap istiqomah. Tapi kalau orang asal-asalan saja, nggak benar imannya, kena musibah kecil saja sudah bubar, berantakan, hancur. Jadi ujian itu membuktikan iman. Karena kalau nggak ada ujian nggak tampak. Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Untuk Allah membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan ujian kelihatan, oh ini diuji istiqomah ini. Nah, berhasil. Oh ini diuji bubar, berarti imannya iman asal-asalan. Jadi iman. Kemudian al-iman nisfain, nisfu sabr wa nisfun syukur. Iman itu ada dua bagian, separuh adalah sabar, separuh adalah syukur. Nah, sehingga nanti pembahasannya ada sabar, ada syukur. Ya harus sabar atau syukur. Dan kehidupan orang mukmin adalah kehidupan yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Sungguh mengherankan urusan orang mukmin itu. Semua urusannya baik. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan dia, dapat nikmat, dia syukur, dan syukur adalah yang terbaik bagi dia. Kalau dia mendapatkan yang tidak menyenangkan, musibah, dia sabar, dan sabar adalah yang terbaik bagi dia. Dan hal ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman saja. Jadi nggak boleh lepas dari dua ini, sabar dan syukur. Ya, karena kita dalam hidup di dunia ini sekarang dan ke depan menghadapi sesuatu yang menyenangkan kita atau yang tidak menyenangkan kita. Betul apa enggak? Betul. Kalau menyenangkan, syukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau tidak menyenangkan kita, sabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Sabar dan syukur. Contoh yang terbaik sabar dan syukur itu adalah suami istri. Ya, seorang perempuan cantik jelita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak menarik sama sekali. Tapi menikah, terjadilah pernikahan itu. Takdirnya Allah.
Pada suatu hari sang istri berdandan sehingga dia tampak semakin cantik. Lalu suaminya memandang istrinya terus, dipandang terus, sampai istrinya heran, "Wahai suamiku, kenapa kau memandang aku seperti ini?" Kata suaminya, "Wahai istriku, kau hari ini tambah cantik." Lalu istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, kabar gembira, kau dan aku adalah ahli surga." Kemudian kata suaminya, "Loh, kamu kok tahu?" "Iya, karena kamu mendapatkan istri seperti aku, kamu bersyukur. Dan aku mendapatkan suami kayak kamu, aku sabar." Orang sabar dan orang syukur masuk ke dalam surga. Enak kan? Itu namanya apa itu? Positive thinking. Ya, menghibur diri. Kadung sudah terlanjur, mau diapakan? Disyukuri aja. Syukur dan sabar. Nah itu syukur dan sabar. Nah ini dapat nikmat syukur, ini dapat musibah sabar. Ya, sekarang kita membahas definisi sabar. Nah ini penting. Ini yang paling penting di sini, karena masyarakat kita terus terang aja salah kaprah masalah sabar itu. Menurut masyarakat kita sabar itu apa? Sabar itu diwantemi meneng otok ae wis. Pokok menengai didolimi orang, diam aja itu sabar. Itu bukan sabar, itu adalah ajiz, itu adalah lemah, dan itu tercela. Ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, itu bukan sabar, lecek itu namanya. Itu salah. Kemudian juga masyarakat kita memahami sabar itu nggak boleh marah. Kalau marah, wah marah, nggak sabar, keliru. Justru orang sabar itu orang yang marah. Tapi marah yang mana? Karena marah ada dua macam, ada marah yang terpuji dan ada marah yang tercela. Nanti kita bahas semuanya. Sekarang kita bahas dulu definisi sabar. As-sabru lughatan, dari sisi bahasa, dari sisi etimologi, as-sabru al-man'u wal habsu, mencegah dan menahan. Dari segi bahasa ya, mencegah dan menahan, itu sabar. Wa syar'an, dari sisi syariat, dari sisi terminologi, sabar itu adalah habsun nafas 'anil jaza' wal lisan 'anit tasyakki wal jawarih 'an latmil khudud wa syakkil juyub. Sabar itu adalah menahan diri, jiwa, hati daripada berkeluh kesah. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah jiwanya, hatinya tidak berkeluh kesah, tidak ngeresulo. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menahan lisan untuk tidak mengadu. Lisannya, mulutnya nggak ngomel ke sana kemari, kecuali mengadu kepada Allah atau mengadu kepada orang yang tepat sasaran, yang bisa diharapkan memberikan solusi. Bukan ngadu kepada semua orang, sama aja diberitahu semuanya. Kemudian yang ketiga, anggota tubuh. Anggota tubuhnya tidak menampar pipi, tidak merobek baju, maksudnya tidak melakukan perbuatan anarkis, ya, tidak membenturkan kepalanya di tembok, tidak ada piring terbang. Jadi itu sabar. Jadi kalau kita lihat di sini, sabar itu meliputi tiga. Pertama-tama hatinya, jiwanya tidak berkeluh kesah, tidak ngeresulo. Yang kedua, lisannya tidak ngomel-ngomel, tidak mengadu ke sana kemari, tidak sambat ke sana kemari, kecuali mengadu kepada Allah atau kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi tepat sasaran. Yang ketiga, anggota tubuh tidak melakukan perbuatan anarkis, ya, menjambak-jambak rambutnya, mengurai rambutnya, dan yang lain-lainnya semisalnya.
Nah, kemudian dari sini ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sabar itu adalah aktif dan produktif. Bukan sabar itu adalah pasif. Jadi sabar itu bukan berarti diam saja. Sabar itu usaha, maju terus, pantang mundur, ulet, jatuh bangun, tidak menyerah, dan tetap istiqomah. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu adalah maju terus, pantang mundur, ulet, jatuh bangun, tidak menyerah, ya, tetap istiqomah. Kebenaran harus menang, kebatilan harus kalah. Nah, itu sabar. Jadi sabar itu sekali lagi, ya, aktif dan produktif, bukan pasif, bukan diam saja. Contohnya ketika di medan perang. Di medan perang itu orang dikatakan sabar ketika dia itu syaja'ah, berani, tegar menghadapi musuh, maju ke tengah-tengah musuh, memenggal leher-lehernya musuh. Nah, ini namanya sabar. Artinya apa? Dia ulet, dia tegar, dia terus maju, pantang mundur. Itu sabar namanya. Jadi bukan di medan perang sabar itu musuh menyerbu, sudah kita sabar aja ya, sabar aja. Nah, itu bukan sabar, Pak. Habis itu, Pak. Itu lecek namanya. Jadi sabar seperti itu. Dari sini berarti definisi di masyarakat tentang sabar itu banyak yang keliru. Kemudian juga sabar itu bukan tidak boleh marah. Karena marah ada dua macam, al-ghadab al-mahmud dan al-ghadab al-madmum. Marah yang terpuji dan marah yang tercela. Marah yang terpuji itu adalah marah yang niatnya karena Allah dan juga untuk memberikan pendidikan, memberikan pelajaran, dan juga marahnya itu tidak lepas kontrol, terkontrol marahnya. Ya, ini marah, ini orang sabar malahan, ini orang sabar. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah makhluk paling sabar, tapi beliau juga marah. Beliau pernah melihat seorang laki-laki memakai cincin emas. Langsung dipegang tangan laki-laki itu, cincinnya dicabut dan dibuang. Sambil beliau mengatakan, ya'midu ahadukum ala jamratin min nar fayadha'uha fi yadihi. Seorang dari kamu sengaja meletakkan bara api di tangannya. Marah apa tidak ini? Ini marah ucapan sak perbuatannya, tapi marah yang terpuji, marah yang dapat ganjaran karena Allah memberikan pelajaran dan tidak lepas kontrol. Adapun marah yang tercela adalah marah yang niatnya bukan karena lillah, emosi, melampiaskan dendam, ya. Kemudian juga tidak ada unsur memberikan pendidikan, apalagi marahnya lepas kontrol, sumpah serapah, kebun binatang keluar semuanya. Jadi justru orang sabar itu adalah orang yang bisa marah. Kalau nggak bisa marah sama sekali itu bukan sabar, lemah itu namanya, ajaz. Justru orang sabar itu adalah yang sabar untuk marah, marah yang terpuji. Dia sabar untuk marah, dia bukan lemah. Jadi beda antara as-sabru dengan al-ajzu. Kalau orang yang ajiz lemah nggak bisa marah sama sekali, ya gitu aja. Tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, dia apa-apa menengahi. Nah, itu bukan sabar, itu lemah. Jadi orang yang marah itu adalah orang yang sabar, sabar untuk marah, tapi marah yang terpuji. Di situ juga banyak definisi-definisi, perincian-perincian, dan intinya adalah yang telah disebutkan tadi. Adapun kalau mengadu kepada Allah, tidak apa-apa. Nabi Ya'qub alaihi salam sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 86, beliau mengadu kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya saja aku mengadukan kedukaanku dan kesedihanku kepada Allah.
ketika kehilangan anak tercintanya Yusuf. Sabar mengadu kepada Allah. Padahal beliau juga mengatakan fasabrun jamil, sabar yang baik. Tapi mengadu kepada Allah, tidak menafikan kesabarannya. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidus sabirin, pemimpin orang-orang yang sabar. Ketika di Taif dilempari batu sampai berlumuran darah mulia dari tubuh mulia beliau, lalu beliau masuk ke satu kebun, ya, berdoa. Ini doanya. Dari sisi sanad memang para ulama mengatakan sanadnya dhaif doa ini, tapi semua buku sirah dari al-mutaqaddimun selalu membawakan riwayat ini. Semua buku sirah selalu membawakan riwayat ini, yaitu beliau berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati, dan seterusnya. Ya Allah, hamba mengadu kepadamu ya Allah, melemahnya kekuatan hamba dan sedikitnya daya upaya hamba, dan seterusnya. Jadi intinya mengadu kepada Allah tidak apa-apa. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, masih tentang sabar. Sabar ada 3 macam. Ini pembagian juga yang sangat penting, yaitu as-sabru 'ala ta'ah, was-sabru 'anil ma'siyah, was-sabru 'alal musibah. Intinya itu. Yang pertama-tama sabar mengerjakan ketaatan. Sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, zakat, sedekah, haji, umroh, pokoknya ketaatan butuh sabar. Sabar mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Nah, sabar, ini enggak boleh tinggalkan, ini enggak boleh tinggalkan, ini enggak boleh tinggalkan, butuh sabar. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Dalam hidup selalu saja ada problem rumah tangga, ekonomi, kesehatan, macam-macam. Ya sabar. Ya, itu 3 macam sabar. Jadi sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Kemudian ada lagi pembagian sabar dari sisi yang lainnya, yaitu ada sabar istilahnya sabar ikhtiyari dan sabar ittirari. Sabar ikhtiyari dan sabar ittirari. Sabar ikhtiyari adalah sabar yang kita ada pilihan. Sabar ittirari adalah sabar yang merupakan darurat, keterpaksaan, nggak ada pilihan. Contohnya adalah ketika orang diberi kenikmatan-kenikmatan. Ya. Nah, di sini sabarnya adalah sabar pilihan. Dia bisa sabar milih untuk menjadi orang yang bersyukur. Dia bisa juga milih untuk menjadi orang yang tidak bersyukur kalau dia tidak sabar, diselewengkan nikmat itu. Nah, ini sabar yang lebih hebat karena ada pilihan. Sementara kalau sabar yang ittirari, darurat, nggak ada pilihan, itu adalah sabar ketika orang kena musibah, nggak ada pilihan. Sabar nggak sabar ya kena musibah. Cuman kalau sabar untung, nggak sabar tambah rugi. Jadi sabar ada 2 macam tadi itu, ikhtiyari dan ittirari. Yang lebih hebat yang mana? Yang ikhtiyari. Sehingga para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in ketika menjelaskan kesabaran Nabi Yusuf, kesabaran Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, dan kesabaran Nabi Yusuf untuk tidak melayani ajakan istri Al-Aziz untuk berbuat serong, lebih hebat mana? Hebatan mana? Hebatan yang mana? Hebatan yang kedua. Karena yang pertama nggak ada pilihan, dibuang ke sumur. Sabar nggak sabar ya di sumur, nggak ada pilihan. Cuman kalau sabar untung dapat ganjaran, kalau nggak sabar ya rugi. Yang kedua bisa punya pilihan, diajak serong oleh istrinya Al-Aziz, nggak ada orang tahu, di rumah sama-sama suka. Tapi bila sabar untuk tidak melanggar aturan Allah, ini hebat karena punya pilihan. Saya bisa melayani, saya bisa tidak melayani, saya milih tidak melayani, sabar karena oleh Allah dilarang. Nah, ini hebat karena ada pilihan.
Ya, jadi sabar ikhtiyari dan ittirari. Kalau ittirari nggak ada pilihan. Karena itu ya, ada ucapan dari sahabat Nabi namanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ubtulina bid-dharra fasabarna wa btulina bis-sarra falam nasbir. Kami dahulu diuji dengan kesusahan dan kami sabar. Lalu kemudian kami diuji dengan kesenangan dan kami pun tidak sabar. Zaman Nabi dulu mereka susah, tapi subhanallah lulus para sahabat. Tapi setelah Nabi wafat diuji dengan kemewahan duniawi, banyak yang gagal di antara setelahnya para sahabat. Ya, fitnah, itu fitnah harta, fitnah yang lain-lainnya macam-macam. Ya, di situ kemudian ada perincian-perincian yang sangat banyak. Saya tidak memerinci karena waktunya terbatas. Langsung aja kita meneruskan tentang hadits-hadits Nabi berkaitan dengan keutamaan sabar, fadilah sabar. Di dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala dari istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqul ma amarahu Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang muslim mendapat musibah lalu dia mengatakan seperti apa yang Allah perintahkan, yaitu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba ganjaran terhadap musibah ini dan berilah hamba ganti dengan yang lebih baik. Kalau orang kena musibah baca ini, pasti Allah memberikan ganti yang lebih baik dari musibah itu. Ini janji ya. Terus sebagian ada yang menyebut Allahumma ajurni, sebagian menyebut Allahumma ajirni, ya. Wa akhlif li khairan minha atau wa akhlif li khairan minha. Lalu ketika Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah meninggal dunia, ini mereka terkenal suami istri yang luar biasa setia. Dua-duanya pernah hijrah ke Habasyah. Kemudian juga kisah hijrahnya ke Madinah, perjuangan yang luar biasa. Kalau kita baca kisah hijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah, sudah ini suami istri yang luar biasa, saling cinta karena Allah, saling berjuang karena Allah, saling tolong menolong, membantu karena Allah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mengatakan, siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, yang lebih baik siapa? Enggak ada. Ini orang yang hijrah ke Habasyah. Kemudian Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia baca ini. Kan katanya Nabi kalau baca ini apa? Diberi ganti dengan yang lebih baik. Lah beliau ketika Abu Salamah meninggal dunia baca ini. Lalu Ummu Salamah bertanya-tanya, yang lebih baik dari Abu Salamah itu siapa? Enggak ada. Iya. Ternyata apa? Ternyata ada. Siapa yang lebih baik? Ternyata dilamar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lebih baik tentu daripada Abu Salamah, bahkan dari semua makhluk yang ada di alam semesta ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun menjadi ummul mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian di dalam Sahih Al-Bukhari rahmatullah alaih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, ma li 'abdil mu'min 'indi jaza idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al jannah. Tiadalah bagi hambaku yang beriman itu di sisiku balasan apabila aku cabut nyawa kekasihnya yang ada di dunia ini, kemudian dia mengharapkan ganjaran, melainkan balasannya adalah syurga.
Jadi kalau orang diambil kekasihnya, suaminya, istrinya, anaknya atau yang lainnya, nah dia sabar, mengharapkan ganjaran dari Allah, maka Allah janji enggak ada balasan untuk dia kecuali syurga. Kemudian juga di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim rahmatullah alaih, melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min musibatin tusibul mu'min illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukah yusyaquha. Tiadalah musibah yang menimpa seorang mukmin melainkan Allah menghapus dengannya dosa-dosanya sampai duri yang mengenainya. Jadi artinya musibah itu menghapus dosa. Artinya musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan kita, sehingga oleh Rasulullah diberi ibarat yang paling kecil sampai kena duri, itu juga musibah, menghapus dosa. Jadi di antara fungsi musibah ini adalah menghapus dosa, melebur dosa, ya, yang tidak menyenangkan. Semua yang tidak menyenangkan kita adalah musibah. Kemudian dipertegas lagi di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala'u bil mu'min awil mu'mina fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallah wa ma'alaihi min khati'ah. Bala itu selalu menyertai orang beriman, laki atau perempuan. Selalu kena bala, selalu kena musibah. Baik dalam badannya. Nah, badannya. Kalau badan itu biasanya kita istilahkan problem kesehatan. Atau dalam hartanya. Nah, kita istilahkan dengan problem ekonomi. Atau dalam anaknya. Kita istilahkan dengan problem rumah tangga. Nah, mungkin tiga ini. Problem kesehatan, problem ekonomi, problem rumah tangga. Orang Islam selalu kena, orang iman selalu kena ini. Sampai apa? Sampai berjumpa Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Allahu Akbar. Jadi musibah ini melebur dosa. Karena kita tidak mungkin masuk surga kalau masih ada kotor. Nah, surga itu thayyib. La yadkhul illa at-thayyib. Tidak bisa masuk surga kecuali yang bersih, baik. Lah musibah ini dicuci kita. Dicuci sampai mati dalam keadaan enggak punya dosa. Subhanallah. Kalau ternyata mati masih ada dosanya, ya dicuci di kuburan, diadab di kubur. Sampai bersih. Kalau belum bersih juga, ya dicuci di neraka. Tapi bersih dulu baru masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ya ini. Jadi orang mukmin selalu kena musibah, bencana. Pokoknya yang tidak menyenangkan kita namanya adalah musibah. Supaya dosa-dosa kita bersih, ketemu Allah tidak punya dosa. Nah, di situ ada riwayat lagi yang menunjukkan bahwa perjuangan ini butuh sabar. Di dalam riwayat Bukhari rahmatullah alaih dari sahabat Khabbab bin Al-Arat. Sahabat Khabbab ini radhiyallahu taala termasuk sahabat yang disiksa. Disiksa beliau, diazab oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang mana beliau ketika itu disiksa, diganggu, disakiti. Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di samping Ka'bah, di terasnya Ka'bah, sahabat Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah. Kenapa Anda tidak minta pertolongan untuk kami? Kenapa Anda tidak berdoa untuk kami?" Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendak memberikan pelajaran supaya sahabatnya sabar. Apakah kata Rasulullah apa? Waduh, kasihan kamu ya, sayang kamu ya. Tidak. Rasulullah yang didik jiwa sahabatnya itu kuat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu ini belum ada apa-apanya. Ya. Qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayuhfar lahu minal ard fayuj'al fiha fayuja' bil minshar fayudha' ala ra'sihi fayuj'al nisfain wa yumshat bi amshat al hadid min duni lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dzalika 'an dini. Kamu ini belum ada apa-apanya. Orang-orang sebelum kamu dulu itu
ada yang ditanam separuh badan, lalu didatangkan gergaji, digeraji jadi 2. Kemudian juga ada yang didatangkan sisir dari besi, disisir kulitnya sampai terkelupas hingga kelihatan dagingnya, kelihatan tulang-tulangnya. Tapi hal itu tidak menghalangi dia dari jalan Allah, dia tetap istiqomah. Jadi kata Nabi, kamu belum ada apa-apanya dibanding itu, belum ada apa-apanya, yang sabar. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersumpah, Islam pasti menang. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqib min San'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini. Islam pasti menang, Islam pasti menang. Sehingga ada orang mengadakan perjalanan dari San'a ke Hadramut aman, nggak takut apa-apa, hanya takut kepada Allah, atau juga takut kepada serigala yang hendak memangsa kambingnya. Artinya Islam bakal berkuasa, Islam menang pasti, jangan khawatir, jangan ragu. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu terburu-buru. Sabar dulu, usaha dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi sabar. Alhamdulillah akhirnya apa yang terjadi? Islam jaya sampai ke seluruh dunia Islam. La yabqa baita madarin wala wabarin la dakhalahul Islam. Tidak tersisa rumah yang terbuat dari batu atau terbuat dari dari bulu, maksudnya kota, desa, pelosok-pelosok, Islam masuk ke dalamnya semuanya. Islam sudah masuk, alhamdulillah. Islam menyebar ke seluruh dunia. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, Islam pasti menang. Karena itu kalau antum lihat, antum coba perhatikan ya, surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat apa? Antum lihat, Makkiyah atau Madaniyah? Coba antum lihat, ngerpek boleh. Makkiyah atau Madaniyah? Al-Furqan itu surat Makkiyah. Makkiyah itu yang turun pada periode Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang mana periode Mekah 13 tahun, susah, nggak bisa apa-apa, ditindas, disakiti, dihina, dicaci, dibunuh dan yang lain-lainnya. Coba antum lihat ayat pertama bunyinya apa? Surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya untuk menjadi peringatan bagi apa? Bagi apa? Lil alamin, bagi alam semesta. Loh ini gimana sih ini? Ini di Mekah ditindas, dicaci, dihina, diinjak-injak, dibunuh, Nabi Muhammad diancam bunuh. Kok katanya Islam bakal menguasai dunia? Ya memang itu janji Allah, terbukti. Semakin dijelek-jelekkan Islam, semakin orang simpati kepada Islam. Setelah kejadian WTC di Amerika Serikat tahun 2001 ya, 11 September ya, itu justru banyak penduduk Amerika asli, warga negara Amerika asli, kulit hitam dan kulit putih yang masuk Islam. Itu namanya promosi gratis. Iya, orang kan tambah penasaran, Islam itu apa sih? Saya kok ingin tahu Islam. Setelah mereka belajar Islam, oh ternyata Islam itu indah, bagus Islam itu. Oh saya masuk Islam aja. Ada seorang kenalan, dia di Amerika sekitar tahun 2003 setelah WTC itu. Dia keliling ke beberapa masjid Jumatan beberapa kali. Kata dia, hampir setiap masjid setelah Jumatan selalu ada orang Amerika yang masuk Islam. Setiap masjid selalu ada orang penduduk Amerika asli, bukan pendatang, warga negara Amerika, kulit hitam atau kulit putih. Ya ini Islam sudah, ini sunnatullah, nggak bisa dibendung. Eropa sebentar lagi jadi negara Islam semua. Inggris jadi negara Islam sebentar lagi. Belanda jadi negara Islam. Ini sudah janji Allah, tinggal nunggu waktunya aja. Populasi umat Islam nggak bisa dibendung. Populasi ini berkembang terus. Sementara orang kafir populasinya semakin sedikit. Orang Islam
Dua pasangan Islam, suami istri, suami istri. Dua pasangan kafir, suami istri, suami istri. Orang Islam, pasangan yang ini punya anak 5, yang itu punya anak 5. Orang kafir yang ini punya anak 1, yang ini punya anak 1. Iya. Yang Islam tadi anaknya 5, nikah, 5 pasangan. Ini 1 pasangan nikah. 5 pasangan masing-masing punya anak 5. Ini pasangan 1 punya anak 1 lagi. Setelah itu habis. Orang Islam tambah berkembang banyak. Enggak bisa dipungkiri, biidznillah. Tinggal kita sekarang adalah merapatkan barisan. Itu aja yang kurang kita. Islam sudah menyebar kemana-mana, enggak bisa dipungkiri. Tinggal kita merapatkan barisan, menyatukan langkah, biidznillah. Ngelawan Islam Anda kalah. Sudahlah, enggak usah ngelawan Islam, kalah. Dunia akhirat kalah. Menyesal dunia akhirat. Jangan ngelawan Islam. Namun di antara sebab kekalahan orang Islam adalah ketika berkelahi sendiri. Nah, maka dari itu kita perlu merapatkan barisan. Kelompok-kelompok Islam sebenarnya banyak samanya kita ini. Sehingga kelompok-kelompok itu nggak perlu musuhan. Kita nggak perlu bermusuhan. Kita ini lebih banyak samanya. Karena kita adalah sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Allah kita sama, Tuhannya sama Allah. Nabinya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya sama Al-Qur'an. Kiblatnya sama Ka'bah. Iya. Kemudian juga sahabatnya sama. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya sama sahabatnya, enggak ada beda. Kemudian juga kitab-kitab hadisnya sama, Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. Kemudian juga imam 4 sama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Hanbal sama. Kita ini banyak samanya. Makanya kita jangan mau diadu domba. Ya, jangan mau diadu domba oleh provokator. Kita banyak samanya. Kalau mungkin ada dianggap keliru, saling menasehati. Mari kita merapatkan barisan. Ya, kita song-song kebangkitan Islam biidznillah taala. Ya, kita harus merapatkan barisan. Orang Islam semuanya sama. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi, ya, semuanya sama. Ahlus sunnah wal jamaah, saudara semuanya. Innamal mu'minuna ikhwah, al-muslimu akhul muslim. Saudara kita semuanya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua petunjuk untuk merapatkan barisan, menyongsong kejayaan Islam. Allahumma amin. Kemudian di situ juga ada riwayat-riwayat dari para sahabat, di antaranya dari Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu taala. Ini putra daripada Az-Zubair, Az-Zubair ibnul Awwam. Urwah ini waktu itu kakinya terluka. Kaki terluka dan kakinya mau diamputasi, mau dipotong kakinya. Kalau sekarang kan pakai dibius kan. Lah kalau zaman dulu dikasih minum khamr supaya apa? Supaya nggak sadar, lalu diamputasi. Mereka mengatakan lau saqainaka syai'an kai la tash'ur bil waj'. Bagaimana kalau kami beri Anda minum sedikit aja supaya enggak terasa sakit ketika diamputasi? Apa jawabannya? Inna mabtalani liyara sabri afa u'aridu amrah. Dia itu menguji aku untuk melihat kesabaranku. Apa aku harus melawan takdirnya? Jadi enggak mau. Jadi diamputasi dalam keadaan sadar. Allahu Akbar. Ya. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, khalifah adil. Ma'an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'a minhu fa'adha makanaha as-sabr illa kana ma'awwadahu khairan mimman taza'ahu. Tiadalah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, suatu nikmat kemudian dicabut oleh Allah, lalu diganti oleh Allah dengan sabar. Maka kesabaran itu lebih baik daripada nikmat yang dicabut dari dia. Dia akan dapat nikmat, ya, dicabut oleh Allah nikmatnya, tapi diganti oleh Allah dengan dia itu sabar. Maka sabar lebih baik daripada nikmat itu yang tetap ada pada dia.
Kemudian juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika sakit dijenguk oleh orang-orang, mereka mengatakan ala nad'u laka at-tabib, apa kami panggilkan dokter saja? Kata beliau, qad ra'anit tabib, dokter telah melihat aku. Fa ayyu syai'in qala lak, apa kata dokter kepadamu? Katanya, inni fa'alul lima urid, aku berbuat sesuai dengan kehendakku. Siapa dokternya? Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, jadi itulah tentang pembahasan masalah sabar. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, jadi intinya sabar itu adalah aktif, produktif, tegar, maju terus, pantang mundur, pantang menyerah, jatuh bangun, ulet, istiqomah, tidak berhenti sebelum berhasil. Ya, jadi inti sabar itu adalah 3. Hati tidak berkeluh kesah, lisannya tidak ngomel-ngomel, kemudian anggota tubuh tidak melakukan perbuatan anarkis. Wallahu alam, semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Allahumma amin. Ya. Kemudian sebelum pertanyaan, saya ingin mengingatkan teman-teman peserta itikaf dan yang lainnya. Yang lalu sudah disinggung bahwasanya kita dilarang ganggu orang lain dengan suara, ya. Jadi kalau mau ngaji, mau zikir, mau apa, ya jangan keras-keras ganggu orang lain, apalagi guyon-guyon, ya. Dengan suara yang keras, ganggu orang lain. Yang kita cari adalah ganjaran. Karena kalau kita nanti ganggu orang, ya kita tidak dapat ganjaran. Ngaji saja keras ganggu orang yang nggak dapat ganjaran. Sama dengan orang mau nyium hajar aswad, tapi ketika mau nyium itu rebutan, akhirnya nyikut orang, jambak orang, ya dapat dosa. Ngejar yang sunnah tapi melakukan yang haram. Kepingin dapat ganjaran tapi melakukan yang haram. Bukankah sudah disebutkan kemarin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf, ya, Rasulullah berada di semacam kemah di masjid untuk beliau, lalu ada sahabat yang baca keras. Lalu Rasulullah buka takbir sambil mengatakan, ala inna kullakum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum ala ba'd fil qira'ah. Ketahuilah sesungguhnya masing-masing kalian bermunajat kepada Rabbnya, jangan saling mengganggu, jangan mengeraskan bacaan kepada orang yang lain. Jadi maksudnya mengeraskan bacaan itu baca, orang lain dengar itu ganggu. Jadi dengar sendiri saja, dengarkan diri sendiri, nggak perlu teman-temannya sini dengar, sana dengar, nggak usah. Dengarkan sendiri saja, dinikmati saja. Karena kita kepingin khusyuk. Antum kalau ada orang sebelahnya antum, suaranya antum dengarkan, dia ngaji, terganggu ndak antum? Terganggu apa ndak antum? Terganggu. Rasulullah aja terganggu kok. Kita nggak bisa konsentrasi, terganggu konsentrasinya. Sholat terganggu, doa terganggu, zikir terganggu. Kalau kita mau cari ganjaran kok ganggu orang. Nanti sama dengan perempuan itu, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, tapi suka ganggu tetangganya, ya masuk neraka, percuma. Jadi sekali lagi yang kita cari ganjaran dari Allah, ridhonya Allah. Maka caranya pun cara yang diridhoi Allah. Ya sudah, kita sudah sampaikan. Wallahu a'lam. Fadhol, silakan. Wah, ini ada pertanyaan agak panjang. Kehidupan telah banyak memporak-porandakan hati saya. Waduh, ini buat sinetron bagus ini. Entah ini ujian atau musibah, saya sudah tidak bisa membedakan. Satu hal yang saya tahu, saya berupaya keras untuk qanaah dan sabar. Tapi kenapa ya Ustadz, bila ada yang memotivasi saya dengan sabar ya, kok saya merasa jengkel ya Ustadz? Apa mereka tidak melihat bahwa saya sudah berusaha keras untuk sabar dan sabar Ustadz? Apakah itu berarti saya belum sabar? Iya, berarti belum sabar itu. Sabar tanpa batas. Kalau kita mengatakan sabar ada batasnya, berarti kita tidak sabar.
Namun sekali lagi sabar bukan berarti tidak boleh marah loh ya. Karena kalau ada orang marah, wah tidak sabar itu, sabar tanpa batas. Loh, marah juga sabar. Ini marah yang baik, marah untuk memberikan pelajaran, pendidikan karena Allah, tidak melampaui batas, marahnya terkontrol, seperti itu. Seperti ada seorang perempuan di kuburan, ya anaknya baru mati, dia nangis-nangis, meraung-raung, meratapi. Lalu Nabi lewat, Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah wahai ibu. Ternyata perempuan itu mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sudah, jangan ngurusi saya, kamu tidak dapat musibah seperti saya. Oh, dia nggak tahu kalau yang ngomong ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, sana nggak usah ngurus saya, kamu nggak tahu yang saya rasakan ini ya. Lalu diberitahu itu Rasulullah, Bu. Dikejar Rasulullah, ya Rasulullah lam a'rifka, ya Rasulullah saya tidak tahu kalau tadi itu Anda. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama musibah. Pukulan pertama itu. Jadi bukan kena musibah ngomel-ngomel sampai puas dulu, udah puas semuanya, sudah sabar saja. Wis. Ketika ditimpa musibah, awal-awalnya tidak sabar, setelah lama berlalu baru bisa menerimanya. Apakah termasuk sabar? Ya mudah-mudahan termasuk sabar, cuman sabar yang nggak sempurna. Karena sabar itu kan awalnya. Daripada nggak sabar sama sekali, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan gitu kan? Bagaimana cara untuk memotivasi seseorang yang hatinya sakit untuk dapat sabar dan tidak menyerah secara tepat, Ustadz? Ya memang beginilah dunia. Dunia ini banyak orang yang nyakiti kita. Ya, istilahnya banyak orang yang memasukkan duri ke dalam hati kita. Nah, jangan dipelihara duri itu, dicabut aja. Kalau kita kena duri di kaki kita, nah kita cabut duri itu. Nah, sekarang duri ada di dalam hati, jangan dipelihara, dicabut aja. Anda kepingin bahagia atau tidak? Ya Anda menyadari memang inilah manusia. Apalagi mungkin ada orang-orang tertentu wataknya ganggu, wataknya nyakiti, sudah kita sadari memang wataknya dia gitu. Sehingga ketika dia ganggu, nyakiti, kita menyadari memang dia wataknya gitu sudah. Ya sudah, serahkan Allah aja, mudah-mudahan oleh Allah diberi petunjuk dan yang lainnya. Sudah gitu. Daripada kita sakit hati terus. Iya. Kapan bahagianya? Sumpuk terus nanti akhirnya. Wallahu alam. Itu dulu aja. Kemudian sekarang kuisnya sebelum kita tutup dengan doa. Ini ada 5 buku untuk 5 pemenang. Ya, tadi pertanyaannya kan faedah muhasabah ya, ada 2, yaitu yang pertama supaya kita mengetahui kejelekan-kejelekan diri kita. Ya, dan yang kedua supaya kita mengetahui hak-haknya Allah. Intinya itu. Nah, ini jawabannya benar. Bu Yunita, Jalan Gadang, nomor HP sekian-sekian. Dapat buku Darah Kebiasaan Wanita Syekh Utsaimin. Ini bagus buku ini ya. Pembahasan masalah haid nifas, lengkap, singkat, padat, sistematis dan praktis. Saya dulu belajar masalah haid dan nifas itu bingung. Semakin baca buku fikih semakin bingung, rumit sekali. Tapi setelah baca bukunya Syekh Utsaimin itu, ya Risalah fid Dima' at-Tabi'iyyah, ditambah lagi dengan bukunya Syekh Husain Al-Awaisyah tentang haid dan nifas menurut Al-Quran dan As-Sunnah, subhanallah langsung faham. Masalahnya jelas, gamblang, karena kembali kepada Quran dan Sunnah, ucapan salafus soleh waina. Mengetahui aib diri, mengetahui hak Allah terhadapnya. Olivia Dewi, Brigjen Katamso, nomor HP sekian-sekian. Ya, kemudian yang ketiga, perjalanan ruh setelah mati. Khalid bin Abdullah Asy-Sya'i. Mengetahui aib diri, mengetahui hak Allah. Ya, Risa Rohimah atau Rohimah ini ya. Kolonel Sugiono, nomor HP sekian-sekian. Kemudian berikutnya lagi dosa-dosa yang dianggap biasa. Syekh Dr. Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ini buku ini bagus ya. Yaitu
dosa-dosa yang dianggap biasa, yang kadang kita meremehkan. Muharramat istahana bihannas yajibul hadaru minha, judul aslinya, bagus sekali ini. Kalau dibuat ngajar di majelis-majelis bagus juga. Jawabannya betul, mengetahui keburukan diri sendiri, mengetahui hak Allah terhadapnya. Chandra, Batu Malang, nomor HP sekian-sekian. Kemudian ini buku Syarah Usul Thalatha Syekh Utsaimin yang pernah kita kaji dulu. Jawabannya betul, Budi Martono, Perum Bondol Asri, nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma rzuqna ats-tsabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala islam was sunnah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li azwajina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li usratina wa li aqribaina wa li a'mamina wa li 'ammatina ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وأصول فروعهم. اللهم اغفر لمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأحبابنا ولمن أحبنا فيك. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا فيك. اللهم اغفر لطلابنا وطالباتنا ولمن حضر مجالسنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى يا المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا يا الله. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا الله اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. Ya Allah, bimbing kami ya Allah sampai akhir hayat kami. Kami istiqomah sampai akhir hayat kami ya Allah, sehingga kami meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Kami meninggal dunia, akhir kalam kami adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.